Sejarah dan budaya pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah berawal dari bobroknya akhlak para pemimpin dinasti Umayyah. Kejatuhan dinasti Umayyah semakin dekat ketika terbentuk koalisi antara kekuatan Syiah, Khurasan, dan Abbasiyah yang dimanfaatkan oleh kelompok terakhir untuk kepentingan mereka sendiri. Koalisi ini dipimpin oleh Abu al-Abbas, cicit al-Abbas paman Nabi. Di bawah kepemimpinannya, Islam revolusioner bangkit menentang tatanan yang ada dengan menawarkan gagasan teokrasi dan janji untuk kembali kepada tatanan ortodoksi. Pada 9 Juni 747 Masehi atau 130 Hijriah, pemberontakan dimulai ketika seorang pendukung Abbasiyah, Abu Muslim, seorang budak Persia yang telah dimerdekakan, mengibarkan bendera hitam yang pada awalnya merupakan warna bendera Muhammad, tapi kini menjadi lambang Abbasiyah. Pada tahun 122 Hijriah atau 446 Masehi, mereka memproklamirkan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Namun, Marwan menangkap pemimpinnya yang bernama Ibrahim lalu dibunuh. Setelah dibunuh, ujung gerakan diambil alih oleh saudaranya yang bernama Abu Abbas As-Suffah yang berangkat bersama-sama dengan keluarganya menuju Kufah. Kemudian dia dibaiat sebagai khalifah di Kufah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Khurasan dan Irak. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Abbasiyah dan pasukan Marwan bin Muhammad di Sungai Zab antara Mosul dan Arbil. Marwan dan pasukannya kalah dalam peperangan yang terjadi pada 131 Hijriah atau 748 Masehi. Pasukannya lari ke berbagai penjuru hingga akhirnya dia dibunuh oleh pasukan Bani Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Dengan kematiannya, maka pemerintahan Umayyah hancur dan awal pembentukan dinasti Abbasiyah. Perkembangan politik pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, sejarawan membagi perkembangan politik atau pemerintahan menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 232 Hijriah atau 847 Masehi yang disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Periode yang kedua yaitu tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 334 Hijriah atau 945 Masehi yang disebut dengan masa pengaruh Turki pertama. Kemudian periode yang ketiga yaitu tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 447 Hijriah atau 1055 Masehi, yaitu masa kekuasaan dinasti Buwayhi atau pengaruh Persia kedua. Periode keempat yaitu tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai dengan 590 Hijriah atau 1194 Masehi yang merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki kedua. Kemudian yang terakhir adalah periode kelima yaitu tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai dengan 565 Hijriah atau 1258 Masehi yang merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Perkembangan seni bahasa pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, seni budaya mengalami perubahan besar sesuai dengan perubahan kehidupan umat dari kehidupan desa yang sederhana ke kehidupan kota yang mewah. Seni bahasa meliputi puisi. Pada masa Bani Abbasiyah lahirlah para sastrawan atau penyair yang membawa aliran baru dalam sajak-sajaknya, baik isi, uslub, tema, ataupun sasarannya, sehingga dalam hal tersebut mereka mengatasi para penyair Islam sebelumnya. Prosa. Dalam zaman Abbasiyah, prosa telah berkembang subur dalam dunia sastra Arab Islam dan mengalami pemajuan yang pesat dari masa ke masa, baik gaya bahasanya ataupun ibarat dan kandungan isinya. Banyak buku-buku sastra, novel, riwayat, kumpulan nasihat, dan uraian-uraian sastra yang dikarang atau disalin dari bahasa asing. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, banyak buku-buku ilmu pengetahuan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dari berbagai bahasa asing.
faktor-faktor dari berkembangnya sains dan filsafat di masa Bani Abbasiyah, yaitu 1. Kontra antara Islam dan Persia. 2. Etos keilmuan para khalifah Abbasiyah. 3. Peran keluarga Barmak. 4. Besarnya aktivitas penerjemah literatur Yunani ke dalam bahasa Arab. Kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang sosial. Kehidupan sosial pada masa Bani Abbasiyah adalah sambungan dari zaman sebelumnya. Hal yang berkecamuk dalam kehidupan sosial di zaman Bani Abbasiyah yaitu pertarungan merebut pengaruh dan kedudukan antara muslimin turunan Arab dengan muslimin turunan Mongoli. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pembagian kelas dalam masyarakat Bani Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukuan, melainkan berdasarkan jabatan seseorang. Perkembangan bidang keagamaan masa dinasti Abbasiyah. Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa kebebasan berpikir diakui sepenuhnya sebagai hak asasi setiap manusia oleh Bani Abbasiyah. Oleh karena itu, pada waktu itu akal dan pikiran benar-benar dibebaskan dari belenggu yang bernama taklid, sehingga orang-orang leluasa mengeluarkan pendapatnya. Berawal dari hal tersebut, zaman pemerintahan Abbasiyah melahirkan 4 imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Puncak dari perkembangan kebudayaan serta pemikiran Islam terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Namun, tidak semuanya berawal dari kreativitas para penguasa Bani Abbasiyah sendiri. Sebagian di antaranya sudah ada sejak awal kebangkitan Islam pada saat itu. Misalnya dalam bidang pendidikan, di awal masa Islam lembaga pendidikan sudah mulai berkembang, yang didampingi oleh berdirinya perpustakaan dan akademi. Masa kejayaan pendidikan Islam terjadi pada masa dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad yang berlangsung selama kurang lebih 5 abad. Hal itu dibuktikan oleh keberhasilan tokoh-tokoh Islam dalam mengembangkan keilmuannya serta karya-karyanya dalam bidang ilmu seperti ilmu fikih, tafsir, ilmu hadis, dan teologi, sampai dengan bidang keilmuan umum seperti matematika, astronomi, filsafat, sastra, serta ilmu kedokteran. Teknologi pada masa dinasti Abbasiyah. Pada bidang kedokteran, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur saat sedang mengalami sakit perut, beliau memanggil Ibnu Bahtisu, seorang kepala rumah sakit Jundi Sabur yang menganut Kristen Nestor. Pada masa Al-Mu'tasim, terkenal Yahya Ibnu Maswai sebagai seorang dokter. Para khalifah Abbasiyah pada saat itu bergantung pada dokter dari Irak, India, dan Yunani. Pada masa Khalifah Al-Watsik, terkenal dokter Ibnu Bahtisu, Ibnu Musawai, Mikail, dan Hunayan Ibnu Ishaq. Yang kedua yaitu seni dan arsitektur. Seni dekor mengalami kemajuan yang sangat pesat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur. Sebuah dekorasi kubah dari emas dan di atasnya terdapat patung yang bisa berputar jika tertiup angin, merupakan teknologi seni yang sangat berkembang pada saat itu. Ciri
Dekorasi masa ini adalah dekorasi yang terbuat dari bahan gips yang dapat menutup bagian bawah dinding istana-istana, seperti yang ditemukan oleh para penggali reruntuhan kota Samarangin. Perkembangan dan kehidupan ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pertanian. Pada masa dinasti Abbasiyah, pertanian memanfaatkan sungai Efrat dan Tigris. Khalifah dalam pertanian ini sangat membela dan menghormati para tani. Bahkan, Khalifah juga meringankan pajak hasil bumi mereka. Khalifah juga mendorong kaum tani agar lebih maju dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memberlakukan ahli zimmah dan mawali dengan perlakuan baik dan adil serta menjamin hak milik dan jiwa mereka hingga kembalilah mereka bertani di seluruh penjuru negeri. Yang kedua, mengambil tindakan keras terhadap para pejabat yang berlaku kejam kepada para petani. Yang ketiga, memperluas daerah-daerah pertanian di segenap wilayah negara. Yang keempat, membangun dan menyempurnakan perhubungan ke daerah-daerah pertanian baik darat maupun air. Dengan tindakan-tindakan tersebut bisa menjadikan pertanian lebih maju, tidak hanya pada tanah Irak yang subur, tetapi juga di sentro negeri. Tiap-tiap wilayah mempunyai kekhususan dalam pertanian. Kota-kota administratif dan garnison tentara muslim seperti Basrah, Kufah, Mosul, dan Al-Wasit menjadi pusat usaha-usaha pengembangan pertanian. Rawa-rawa di sekitar Kufah dikeringkan dan dikembangkan menjadi kawasan pertanian yang subur. Pengembangan pertanian ini dilakukan dengan perbaikan irigasi. Maurice Laundert merinci hasil-hasil pertanian yang dihasilkan di masa ini yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, beras, biji-bijian, minyak zaitun, coklat, dan tanaman industri seperti kayu dan hasil hutan. Yang kedua, perindustrian. Selain mementingkan pertanian, Khalifah juga mementingkan perindustrian. Rakyat dianjurkan untuk beramai-ramai membangun berbagai industri. Para khalifah mempergunakan sumber kekayaan yang berasal dari tambang dan dihasilkan untuk perak, tembaga, seng, dan besi. Selain itu, industri barang pecah belah, parfum, keramik juga berkembang pesat, dan industri kertas yang diambil oleh dari Cina sejak awal dinasti Abbasiyah. Industri kertas ini secara bertahap menjalar ke barat dan Eropa yang pada saat itu belum mengenal kertas. Yang ketiga, perdagangan. Kota Baghdad di zaman Abbasiyah termasuk kota perdagangan terbesar di dunia. Kota Damaskus merupakan kota dagang nomor 2 sebagai pusat perdagangan bagi kafiah-kafiah dagang dari Asia Kecil dan daerah-daerah Furat yang menuju negeri-negeri Arab dan Mesir atau sebaliknya. Juga sungai Tigris dan Efrut penuh dengan kapal-kapal dagang. Selain kota Damaskus dan Baghdad, kota Basrah, Kufah, Madinah, Kairo, Kairawan juga terkenal sebagai kota dagang. Perkembangan seni bangunan pada masa dinasti Abbasiyah. Bangunan Islam memiliki ciri khas, gaya tersendiri yang berwujud dalam bentuk pilar, lengkung kubah, hiasan lebah bergantung yang menonjol bersusun di depan masjid dan di menara tempat azan ataupun di puncak pilar. Setelah Al-Mansur dilantik menjadi khalifah, ia memilih sebidang tanah yang cukup luas, yang terletak antara sungai Tigris dengan anak sungai Furat. Tempat ini dipilih karena berudara yang segar dan beralam yang indah, serta mudah hubungannya dengan segala wilayah negara, dan cukup untuk menyimpan sumber alam bagi keperluan hidup. Tempat ini dahulunya satu desa kecil yang dibangun oleh orang-orang Persia, dan sekarang menjadi tempat ibu kota negara yang dinamakan kota Baghdad. Untuk kepemimpinan kota Baghdad, Khalifah Al-Mansur mempercayakan kepada 2 orang arsitek yang terkenal, yaitu Hajjaj bin Arqah dan Amran bin Wadlah. Kemudian, di pusat kota dibangun istana, khalifah, dan masjid jami. Al-Mansur membangun istana di pusat kota bernama Qasruz Zahab, istana keemasan, yang luasnya 190 hasta persegi, sedangkan masjid jami di depannya seluas 40
hasta persegi. Dalam waktu yang pendek, Baghdad menjadi kota yang ramai, sehingga pada tahun 157 Hijriah, Khalifah Al-Mansur membangun istana baru di luar kota yang diberi nama Qasr Qulti, Istana Abadi. Khalifah Al-Mansur membagi kota Baghdad menjadi 4 daerah. Yang pertama, masing-masing daerah dikepalai oleh seorang naib amir, wakil gubernur, dan kepala tiap-tiap daerah diberi hak mengurus diri sendiri yang luas. Dalam tahun 221 Hijriah, dimulailah pembangunan ibu kota negara yang baru, karena kota Baghdad sudah berusia lebih dari 50 tahun, yang telah menjadi kota internasional yang terbesar. Maka terjadilah kesibukan dagang yang luar biasa. Di samping kesibukan politik dan kebudayaan, maka dari itu dibangunlah ibu kota baru, yaitu kota Samarra. Kota Samarra dipilih menjadi ibu kota karena terletak pada suatu tempat yang alamnya indah sekali dan berudara nyaman. Pada kota Samarra dibangun buah istana yang cantik mungil, yang kemudian menjadi contoh dari gaya arsitektur istana, gaya yang sangat dikagumi. Selain itu, juga dibangun Masjid Jami' Samarra yang menjadi perhatian dari masjid tersebut, yaitu tiang-tiangnya yang dipasangkan kepada jalan beratap lengkung yang terdapat dalam masjid itu. Runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dua faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pertama, perebutan kekuasaan antar keluarga yang merupakan pemicu awal yang akhirnya berimplikasi panjang terhadap kehidupan khalifah selanjutnya, terutama suksesi setelah Harun ar-Rasyid. Perebutan antara Al-Amin dan Al-Ma'mun yang memicu perang sipil besar yang pada akhirnya melemahkan kekuasaan militer Abbasiyah dan kontrol terhadap provinsi-provinsi di bawah kekuasaan Abbasiyah. Selanjutnya, dari perebutan tersebut melahirkan orang-orang yang tidak berkompeten dan ditambah lagi terjadinya pemisah antara agama dan politik. Akibatnya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan cara hidup dalam kemewahan dan pesta pora di istana karena agama tidak lagi menjadi pengawas. Yang kedua, perpecahan di bidang akidah dan bidang mazhab yang masing-masing kelompok saling mengklaim yang paling benar, sehingga memunculkan sifat fanatisme yang berlebihan. Khalifah Al-Ma'mun juga membuat sebuah gerakan untuk membasmi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada mazhab Mu'tazilah. Hal tersebut selanjutnya juga ditiru oleh Al-Mutawakkil. Terakhir, penguasaan terhadap Baitul Mal yang berlebihan berakibat pada munculnya justifikasi bahwa Baitul Mal milik penguasa, bukan mal lagi milik umat. Sehingga tidak seorang pun berhak meminta pertanggungjawaban mengenai uang tersebut dari mana dan untuk apa. Hal itu memunculkan rasa ketidakpuasan dan berujung pada pemberontakan. Faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah yang pertama, adanya pemberontakan terus-menerus dari kelompok Khawarij, Syiah, Murji'ah, Ahlus Sunnah, dan bekas pendukung dinasti Umayyah yang berpusat di Syria. Sejak terjadinya konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali yang berakhir dan lahirnya 3 kelompok umat, yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Ketiga kelompok tersebut senantiasa berebut pengaruh. Yang paling berpengaruh pada masa Khalifah Muawiyah maupun Abbasiyah adalah kelompok Sunni dan kelompok Syiah. Walaupun pada masa tertentu antara kedua kelompok tersebut saling mendukung, misalnya pada masa pemerintahan Buwaihi, antara kelompok yang tidak pernah ada satu kesepakatan. Yang kedua, memberikan kebaikan kepada orang-orang Persia dan Turki secara berlebihan, dan berakibatnya terciptanya kerajaan sendiri seperti Satoria di Fars, Tohiria di Khurasan, Samania di Tanzania, dan Buwaihi di Baghdad, yang semua itu dari bangsa Persia. Sedangkan kerajaan yang didirikan oleh orang-orang Turki seperti
Tuluhuniyah di Mesir, Ghazwaniyah di Afghanistan, dan dilanjutkan munculnya dinasti-dinasti merdeka Muawiyah di Andalusia. Ketiga, serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Baghdad di bumi hanguskan dan dirantakan. Setelah itu Khalifah Al-Mu'tasim dibunuh. Buku-buku di Baitul Hikmah dibakar, dibuang di Sungai Tigris. Semua bangunan dihancurkan oleh pasukan Mongol, termasuk Istana Emas, perpustakaan serta membakar buku yang ada di dalamnya. Akibat dari serangan bangsa Mongol, yaitu dalam bidang politik, kekosongan khalifah tentu sangat melemahkan Islam. Terlebih pada saat itu Islam diapit oleh kedua kekuatan, yaitu tentara salib di barat dan pasukan Mongol di timur, sehingga peradaban Islam seakan tenggelam. Dalam dampak sosial, kekejaman yang dilakukan pasukan Mongol tentu tidak dapat dilupakan begitu mudah oleh umat Islam. Pembunuhan massal, bantaian bayi dan anak-anak, pemerkosaan dan penjarahan tentunya meninggalkan trauma tersendiri bagi umat Islam masa itu. Dampak dalam pendidikan dan keilmuan, mungkin ini adalah dampak terhebat yang ditimbulkan oleh serangan tentara Mongol. Bagaimana tidak, Baghdad pada masa itu adalah masa peradaban dan keilmuan pada saat itu. Banyak karya keilmuan yang dihasilkan akan tetapi dilenyapkan begitu saja oleh tentara Mongol dengan cara dibakar dan dihanyutkan. Dampak agama, kehancuran pemerintah Islam Abbasiyah sekaligus menandai mundurnya peradaban Islam. Dampak dari ini semakin meluasnya pengaruh agama Kristen. Bisa dilihat sebagaimana keberpihakan Hulagu kepada tentara salib. Hulagu sendiri lebih menyukai warga Kristen daripada Islam. Sejak hancurnya dinasti Abbasiyah, maka seakan-akan akhir dari kejayaan peradaban Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa setelah dinasti Abbasiyah hancur, maka tidak ada lagi dinasti yang menyamai kebesarannya, dan sebagaimana dikatakan dalam sejarah bahwa kejayaan peradaban manusia berpindah ke Eropa atau Barat melalui Spanyol. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami, kelompok 8 SKI. Semoga presentasi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.